Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas beberapa materi. Yang pertama adalah hipotesis. Oke, lanjut saja. Jadi, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jawaban validnya akan ditemukan setelah pengumpulan data. Jadi, hipotesis ini kayak praduga lah. Dugaan sementara peneliti terhadap rumusan masalahnya. Fungsi Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya karena itu hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk mengkaji kebenaran suatu teori. Jadi yang seperti saya bilang tadi bahwa hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Jadi karena tadi ada pertanyaan rumusan masalah, kemudian kita buat hipotesis atau dugaan sementara. Nah, kemudian kita lakukan penelitian, kita uji, kita lakukan pengumpulan data, kita analisis, hasilnya itu akan menjadi teori baru. Contoh hipotesis. Nah ini, di hipotesis itu dia identik dengan H0, H1, atau HA. Jadi H0 itu penjelasan negatif terhadap judul atau rumusan masalah. H1 atau H adalah pernyataan positif terhadap penelitian. Jadi ini contoh. Ada contoh penelitian dengan judul pengaruh kepuasan kerja terhadap prestasi karyawan di. Ini terserah di mana. Jadi variabelnya kepuasan kerja, aspeknya ada 5 itu, pekerjaan itu sendiri, imbalan, gaji, promosi, supervisi rekan kerja. Kemudian variabel kedua, jadi di judul ini kalau ada kata pengaruh pasti dia pakai 2 variabel seringnya. Variabel pertama itu kepuasan kerja, variabel kedua itu prestasi karyawan atau prestasi kerja. Nah, aspek dari prestasi kerja ini ada semangat prestasi, inisiatif, kerjasama tim, komitmen organisasi, dan manajemen resiko. Nah, berdasarkan judul di atas ini, untuk membuat hipotesis seperti di bawah ini, jadi kayak untuk membuat dugaan sementara, H0-nya atau penjelasan negatif terhadap judul, tidak terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap prestasi karyawan di bla bla bla, terserah ini di mana. Nah, kalau untuk H1-nya atau HA-nya, yang merupakan pernyataan positif, terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap prestasi karyawan di bla bla bla. Jadi, kalau HA itu pasti ada kata tidak di depannya, sedangkan H1 ada kata terdapat. Jadi H1-nya positif, H0-nya dia negatif pernyataannya. Nah, H0 sama H1 ini, jika hasil pengumpulan data dan penelitian terdapat pengaruh, maka kesimpulannya dari penelitian atau hasil dari penelitian adalah H1 atau HA diterima dan H0 ditolak. Jadi kalau hasil kan tadi ini hipotesis ini adalah dugaan sementara. Nah, H0 sama H1-nya adalah dugaan sementara yang kita buat. Setelah kita lakukan penelitian, ternyata hasil jawabannya atau hasil pengumpulan datanya, hasil analisisnya terdapat pengaruh kepuasan. Berarti H1-nya diterima. Jadi kesimpulannya berdasarkan hipotesis ini H0 sama H1, H1 atau HA-nya H0-nya ditolak. Begitu juga sebaliknya. Jika hasil penelitian, pengumpulan data tidak terdapat pengaruh, maka kesimpulannya dari penelitian atau hasil penelitian diketahui bahwa H0 diterima dan H1 atau HA ditolak. Jadi H0-nya yang pernyataan negatifnya diterima, sedangkan pernyataan positifnya H1 HA itu ditolak. Jadi seperti itu untuk Oke, kita lanjut untuk sampling. Nah, ini ada intermezzo, ada cerita. Cerita A, seorang ibu sedang berbelanja jeruk di pasar. Ia hanya mencoba sebuah jeruk dan menyatakan bahwa jeruk itu manis, lalu membelinya 1 kilo. Cerita B, seorang ibu sedang memasak sayur sop. Untuk memastikan cita rasanya, ia mencoba hanya ukuran 1 sendok teh. Nah, kalau kita lihat dua cerita ini,
bisa disimpulkan bahwa untuk mewakili atau menyimpulkan sesuatu itu bisa dipakai diambil sedikit atau tidak harus semua kita coba. Kayak contoh kasus A, dia beli jeruk, dia cuma mungkin coba 1 biji, kemudian dia sudah menyimpulkan bahwa semuanya itu manis. Karena dia coba itu manis, dia simpulkan bahwa yang lain juga itu manis, dia beli 1 kilo. Sama juga kayak ibu yang masak sayur sop ini, dia cuma hanya mencoba 1 sendok untuk mengetahui rasanya. Tidak harus menghabiskan semuanya untuk bilang ini asin kah atau ini sudah enak. Jadi sampling ini seperti cerita A dan cerita B, bahwa membuat kesimpulan bisa dengan mewakilkan sesuatu atau tidak keseluruhannya harus dicoba atau diambil. Sampel menurut Creswell adalah perwakilan dari kelompok yang telah diseleksi dari populasi target sehingga peneliti dapat mengeneralisasikan atau menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh ke dalam populasi target. Sedangkan menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi populasi itu, kalau tadi cerita A, populasi itu semua jeruk. Sampelnya 1 biji itu. Nah, kalau di cerita B, populasi itu adalah semua sup. Tapi sampelnya itu adalah 1 sendok sup yang diwakili itu. Jadi, sampel adalah perwakilan atau bagian dari jumlah kelompok dengan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang baik, kesimpulannya dapat dikenakan kepada populasi. Jadi, untuk membuat suatu kesimpulan itu bisa menggunakan sampel atau perwakilan dari jumlah populasi yang banyak. Nah, kenapa perlu sampling atau kenapa perlu sampel? Pertama, menghemat sumber daya, menghemat waktu, menghemat tenaga dan pikiran. Jadi bayangkan kalau kita mau meneliti tidak ada sampel, kita harus meneliti semua yang mungkin. Kalau penelitian tentang pekerja sosial di Indonesia, bayangkan berapa jumlah pekerja sosial di Indonesia, berapa jumlah mahasiswa se-Indonesia, se-Makassar saja berapa, sekampus saja berapa, sejurusan saja berapa. Jadi dengan adanya sampling ini bisa membuat kita hemat orang, kita bisa kerja sendiri, tidak harus banyak orang, kita hemat waktu, bisa cepat, tenaga, pikiran, terus kecepatan mendapatkan informasi. Nah, dengan adanya sampel atau perwakilan, kita hanya perlu membagikan instrumen kepada yang perlu-perlu saja, kemudian kita bisa langsung olah. Jadi kecepatan bisa lebih cepat kalau pakai sampel. Terus ruang lingkup atau cakupannya lebih luas. Jadi dengan sampel kita bisa kayak seumpama kita meneliti pengaruh tadi, kayak pengaruh karyawan di kota Makassar anggaplah. Jadi kita bisa perwakilan untuk PT ini cuma 5 orang, untuk PT ini 30 orang, untuk PT ini 10 orang. Jadi ruang lingkupnya bisa luas, namun orang-orangnya tetap tidak banyak begitu, tidak harus semuanya. Terus lebih mudah dibandingkan sensus. Kalau sensus ini kayak pengambilan semuanya. Jadi kalau di situ ada jumlahnya 1.000 orang ya 1.000 orang. Nah, jadi dia dianggap lebih mudah dari sensus ini. Kemudian untuk teknik sampling atau pengambilan sampel ini ada 2 kan kita bahas di sini. Yang pertama adalah teknik sampling untuk penelitian kuantitatif. Nah, untuk yang kuantitatif dibagi 2 lagi. Ada namanya probability sampling dan non-probability sampling. Yang probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi, contohnya di dalam kelas ada 30 orang, kalau pakai teknik yang probability ini semua orang punya hak untuk menjadi sampel, tapi siapapun nanti hasilnya yang jadi sampel, itulah yang akan terpilih begitu. Jadi semua orang punya peluang untuk jadi sampel. Nah, untuk yang teknik ini ada 3 di dalamnya, ada simple random sampling, ada stratified random sampling, dan systematic random sampling. Nanti akan kita bahas satu-satu di bawah. Kemudian yang non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi
kalau tadi di kelas dia semua orang berpeluang menjadi sampel atau menjadi responden, tapi sedangkan kalau di non probability itu orang itu tidak berpeluang. Jadi kita yang menentukan dari awal siapa-siapa orangnya. Jadi tidak semua berpeluang menjadi sampel. Nah, ini ada 5 teknik juga, ada sampling kuota, aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Ini menurut Sugiono. Oke. Untuk teknik yang pertama ada teknik acak sederhana atau simple random sampling yang semuanya berpeluang menjadi sampel. Jadi teknik acak sederhana ini adalah teknik penarikan sampel yang paling mudah dilakukan. Contoh sederhananya yaitu arisan dan undian berhadiah. Misalnya, 10 orang mahasiswa mengikuti arisan. Nama-nama mereka ditulis dalam kertas, dimasukkan dalam gelas, kemudian kita kocok dan kita undi siapa yang keluar. Nah, cara ini merupakan salah satu teknik random sampling. Jadi, 10 orang yang masuk di dalam namanya itu berpeluang untuk keluar namanya, tapi setelah dikasih keluarkan, nah, salah satu dari mereka akan menjadi sampel. Itulah salah satu contohnya. Nah, syarat untuk menggunakan teknik acak sederhana ini atau simple random sampling ini yang pertama, teknik ini dapat dipakai jika populasi dari penelitian homogen atau sejenis dan tidak terlalu banyak jumlahnya. Jadi, kalau mau pakai teknik arisan ini atau undian ini, secukupnya lah. Kalau kalian bisa sanggup tulis namanya terus digulung-gulung sampai 100 orang, ini masih bisa dipakai. Tapi kalau sudah lebih dari 100 ini menurut saya sudah menyusahkan ya, karena akan ribet. Kita harus menulis nama di kertas, kemudian kita gulung-gulung, kemudian kita masukkan dalam wadah. Nah, itu membutuhkan waktu lama. Jadi, penggunaan teknik ini tidak diusahakan populasinya tidak banyak atau orang-orangnya tidak terlalu banyak. Terus dia homogen sejenis. Jadi contohnya kalau tadi kita mau meneliti tentang mahasiswa, ya mahasiswa, jangan ada mahasiswa, ada dosen. Itu berbeda lagi. Terus kenapa kita menggunakan teknik acak ini? Karena perlu waktu banyak untuk menggulung satu persatu nama orang kalau dia populasinya banyak begitu. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan teknik ini kalau populasinya banyak atau orang-orang yang akan ditelitinya itu banyak. Nah, teknik kedua ada namanya teknik acak sistematis atau systematic random sampling. Jadi, pemilihan sampel acak sistematis ini adalah teknik pemilihan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak. Hanya untuk sampel yang pertama dari sejumlah sampel, sedangkan untuk selanjutnya sampel dipilih berdasarkan sistematis. Artinya, dari kerangka penarikan sampel dapat dipilih sampel pada interval pasti dari daftar. Maksudnya, pemilihan dilakukan dengan mengikuti suatu pola tertentu atau secara sistematik, yang dengan menambahkan nomor urut sampel yang pertama dipilih secara acak. Jadi begini contohnya. Batasi populasi. Jadi contohnya kalian mau meneliti 500 mahasiswa. Mungkin jurusan atau mahasiswa dari angkatan berapa ke angkatan berapa, jumlahnya 500 mahasiswa. Terus tentukan sampelnya. Dari 500 mahasiswa ini yang disebut populasi, jumlah keseluruhan, kalian menentukan sampel cuma mau 100 orang. Nah, kalian tentukan sampelnya mau berapa, 100 orang. Kemudian cara ketiga lanjutnya, tentukan interval yang diinginkan. Jadi, kalian pilih angka 1 sampai 10 atau 11, 12 sampai 20 juga bisa. Kalian tentukan kalian suka angka berapa. Kemudian pilih nomor secara acak. Jadi contohnya, kan ada dari 500 mahasiswa, kalian mau ambil 100. Nah, semua orang ini 500-nya berpeluang jadi sampel. Tapi kalian cuma butuh 100. Nah, kalian jadi nama-nama 500 orang ini kalian harus punya. Kemudian kalian kasih nomor. Nomor 1 seumpama A, nomor 2 B, nomor 3 C, nomor 4 D, nomor 5 E, dan seterusnya. Kemudian kalian menentukan nomor secara acak. Entah pakai pakai arisan tadi, gulung-gulung nomor terus apa yang keluar, atau kalian bebas. Seumpama suka tanggal 6 karena tanggal lahirnya 6 begitu.
Jadi kalian lihat nomor 6 namanya siapa? Oh, contohnya namanya si F. Nah, kemudian kalian tentukan yang poin 3 tadi intervalnya. Kalian mau intervalnya 4. Nah, jadi kalian nomor 6 itu tambah 4 jadi 10. Lihat lagi nama ke angka 10 itu berapa? Urutan 10 siapa? Oh, seumpamanya M. Nah, kemudian tambah lagi 4. Jadi angka-angka tambah-tambah itu terus ditambah. Jadi tadi setelah kita tentukan nomor 6 yang pertama, namanya F, kemudian kalian sudah tentukan intervalnya 4, ditambah 4 jadi 10, 6 tambah 4, 10 namanya M, kemudian ditambah 4 lagi 14, namanya yang ke-14 siapa? Oh mungkin W, kemudian nama ke-18 siapa? Jadi angka-angka ini terus ditambah 4, ditambah 4. Nah, kalau contoh di sini, dia suka intervalnya nomor 5. Dia tentukan nomor 5 intervalnya, kemudian nomor acak yang dia pilih nomor 19. Jadi, pilih dengan caranya kelima ini. 19 ditambah 5, 24 ditambah 5, 29 ditambah 5, 34 ditambah 5, 39. Sampai dia dapat 100. Jadi, nomor 19 ini adalah sampel 1, 24 sampel kedua, 29 sampel ketiga, 34 sampel keempat, 39 sampel kelima, sampai dapat 100 sampel. Nah, cara mudahnya itu pakai kalkulator. Jadi kalian tambah kalkulator, 19 tambah 5, 24 tambah 5, terus kalian tulis berapa hasilnya, kemudian cari daftar namanya dari angka-angka yang sudah terpilih ini. Jadi seperti itu. Ini agak lumayan ribet, tapi ini bagusnya karena semua berpeluang dan itu acak. Kita tidak menentukan, kita tidak tahu nomor sekian siapa, nomor sekian siapa. Jadi semua orang berpeluang menjadi sampel. Kemudian selanjutnya ada teknik acak berlapis atau stratified random sampling. Dalam melaksanakan suatu penelitian, sering kita temukan populasi yang heterogen atau berbeda, yaitu karakteristik populasinya bervariasi. Misalnya, penduduk Indonesia yang sangat heterogen jika dilihat dari pendidikannya, agamanya, sukunya, penghasilannya, dan lain-lain itu pasti berbeda. Jadi, untuk menggunakan teknik ini, cara yang pertama tentukan karakteristik yang diinginkan. Jadi, kalian kalau meneliti, tentukan memang mau melihat sesuatu atau mau lihat kayak pengaruh karyawan berdasarkan apa. Apakah prestasi kerjanya, apakah agamanya, sukunya, penghasilannya seperti itu. Nah, kedua, tuliskan jumlah orang dari setiap lapisan, kemudian tentukan jumlah sampel yang diinginkan. Nah, cara ketiga, ini ada rumusnya, sampel lapis sama dengan populasi bagi total populasi kali total sampel. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Contohnya orang ini ingin melihat penelitian berkaitan sama tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan orang kan berbeda-beda. Ada SD, SMP, SMA, sama juga agama, ada berapa. Suku juga berbeda-beda. Jadi yang pertama dia gunakan adalah tingkat pendidikannya. Bisa dilihat lulusan SD 20, SMP 40, SMA 55, dan perguruan tinggi 15 orang. Nah, total dari 20 tambah 40 tambah 55 tambah 15 adalah 130 orang. Nah, 130 orang ini merupakan populasi keseluruhan atau total populasi. Sedangkan yang 20 orang yang untuk SD itu namanya populasi tok. SMP 40 orang populasi gitu. Jadi contoh kita akan menarik sampel sebanyak 50 orang. Jadi dari 130 orang ini kalian ingin mengambil 50 orang saja. Nah, kan biasanya kalau kayak begini bingung, berapa orang mau diambil di SD, di SMP, di SMA sampai dapat 50. Nah, kalau begini nggak bisa pakai sistem-sistem terserah saya, terserah gue begitu. Tetap harus pakai rumus atau teknik. Nah, caranya pakai ini. Jadi, kalau berapa orang dari 50 yang kita butuhkan di SD, jadi dia populasinya kan 20 kalau SD, dibagi total populasi 130 dikali 50 sesuai populasi yang kita butuhkan, sama dengan 7,6. Jadi kalau setelah koma di atasnya itu 5, 6, 7, sampai 8, 9, berarti dia bulatkan ke atas. Jadi dia 7,69 sama dengan 8. Nah, kalau sampel lulusan SMP kan ada 40 orang populasinya. Dibagi total populasi 130 dikali 50, 15,3. Nah, karena setelah koma di bawah 5, 3 setelah itu, jadi dia angkanya tetap 15 orang.
Kemudian SMA juga 55 bagi 130 kali 50 sama dengan 21. Perguruan tinggi 15 bagi 130 kali 50 sama dengan 6. Nah ini, totalnya 8 tambah 5 tambah 21 tambah 6 adalah 50 orang. Jadi kita sudah memiliki perwakilan berapa orang per masing-masing tingkatan pendidikan. Jadi di SD kita perlu 8 orang, di SMP kita butuh 15 orang, di SMA kita butuh 21 orang, di perguruan tinggi kita butuh 6 orang untuk mendapatkan jawaban kita begitu, sesuai dengan tingkat pendidikannya. Nah, ini adalah rumus jika kita ingin meneliti tapi ada perbedaan dari karakteristik populasinya. Kayak juga seumpama kalian ini meneliti tentang perbedaan suku, mungkin di situ nanti ada suku Bugis, suku Jawa, suku Toraja, suku Tolaki. Nah, bisa kalian lihat berapa orang totalnya di situ. Kemudian tinggal kalian bagi populasinya berapa, dibagi total keseluruhannya dikali kalian butuh sampelnya berapa. Oke, lanjut. Untuk teknik penarikan sampel non probability ini yang semua orang tidak berpeluang. Jadi dari awal kita menentukan siapa-siapa yang akan menjadi sampelnya. Yang pertama teknik menarikan sampel aksidental atau sampling aksidental. Nah, teknik penarikan sampel aksidental ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau aksidental bertemu dengan peneliti. Orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data. Jadi contoh nih, contoh penelitian kita tentang kepuasan disabilitas terhadap sarana dan prasarana di rumah sakit X. Nah, saat pengambilan data, jadi siapapun disabilitas yang datang di rumah sakit itu, dia bisa menjadi sampel. Jadi kita tidak kenal, tapi kita sudah menentukan siapa yang akan kita teliti begitu, yaitu disabilitas yang mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk melihat kepuasannya bagaimana. Mungkin dia ingin melihat bagaimanakah memudahkankah si kursi roda atau memudahkankah yang tunanetra seperti itu. Jadi ini orang-orang yang menjadi sampel, orang-orang yang bertemu secara kebetulan di lokasi yang ingin diteliti, tapi dia masuk dalam kategori yang akan diteliti. Jadi tadi dia ingin teliti tentang disabilitas, jadi dia hanya bisa meneliti yang disabilitas yang datang di rumah sakit, tidak bisa orang normal yang datang di rumah sakit diteliti, tidak bisa. Jadi sesuai dengan judul, tapi secara kebetulan. Kedua, ada teknik penarikan sampel purposif atau sering disebut dengan sampel bertujuan atau judgmental sampling yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli atau cocok dengan kriteria sampel. Jadi contoh, peneliti ingin meneliti terkait sejarah adanya Peksos di Indonesia. Nah, sampel yang dipilih adalah orang-orang yang ahli atau sudah lama di bidang Peksos seperti dosen, praktisi di bidang sosial yang berkriteria pekerja sosial. Jadi untuk teknik ini kita sudah menentukan sendiri orang-orang yang pas begitu untuk penelitian kita. Jadi kayak contoh kita ingin meneliti tentang penelitian sejarah Peksos, kita tidak bisa ujuk-ujuk meneliti orang yang baru terjun di Peksos atau orang yang tidak mengerti tentang Peksos, tapi orang-orang ini yang sudah paham, sudah sangat ahli di bidang itu. Jadi untuk mendapatkan jawaban yang sangat pasti begitu, sangat valid atau tidak bohong lah, jujur jawabannya, karena dia orang berpengalaman. Teknik yang selanjutnya adalah teknik penarikan sampel kuota atau sampling kuota. Nah, sampling kuota ini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai kuotanya yang diinginkan tercapai. Jadi contoh, peneliti akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan di Dinsos X. Nah, jumlah sampelnya ditentukan di awal. Oh, saya mau 500 orang. Jadi dia harus kayak stay di Dinsos, kemudian orang-orang yang datang di Dinsos untuk meminta pelayanan atau melakukan rujukan atau apapun itu, dia akan jadikan respon yang dia kasih instrumen orang-orang itu isi. Dan penelitian ini berhenti saat kuota 500 orang yang dia tentukan di awal tercapai. Jadi seperti itu. Jadi dia sudah menentukan di awal apa namanya?
jumlah yang sampel dia butuhkan. Jadi beberapa tadi tekniknya saya sebutkan, orang-orangnya itu tidak berpeluang. Jadi siapapun yang datang dia langsung jadi sampel begitu. Ya sama kalau kita kumpulkan dia di ruangan, kemudian kita lakukan apa namanya acak, kita arisan kan, berarti itu semua berpeluang. Namun nanti yang menentukan siapa yang keluar namanya begitu. Kalau ini tidak, betul-betul siapa yang ketemu, betul-betul siapa yang sesuai itu yang dijadikan sampelnya. Kemudian ada juga namanya teknik penarikan sampel bola salju atau snowball. Nah, snowball ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding, dalam penentuan sampel pertama-tama dipilih satu atau dua orang. Tetapi karena data diperoleh belum lengkap, sehingga peneliti meminta pendapat atau masukan kepada dua orang yang sebelumnya ini untuk sampel berikutnya atau selanjutnya, yang mengetahui juga apa yang akan diteliti. Jadi misalnya, peneliti ingin meneliti tentang sejarah berdirinya Kesos di Styx Tamal Andrea. Nah, sampel pertama bisa saja Pak Ketua. Kemudian Pak Ketua bilang ke Pak Udas. Nah, setelah kita tanya Pak Ketua sama Pak Udas, ternyata jawabannya masih belum lengkap, masih perlu. Sehingga kita minta pendapat mereka siapa lagi nih bisa ditanya. Oh, coba Pak Saki. Kemudian Bu Gilang. Atau kemudian Pak Cucu. Atau siapapun yang berkaitan kira-kira atau yang sudah lama di situ dan tahu bagaimana uh, Kesos di Styx itu berdiri. Nah, ini kan awalnya cuma 2 orang, kemudian jadi 3, 4, 5, 6 sampai data kita lengkap, berarti kita sudah selesai meneliti. Kemudian teknik selanjutnya yang terakhir di non-probability ini ada sampling jenuh. Adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Jadi kalau di kuantitatif itu, kalau sampelnya di bawah 30, jadi contoh, kalian ingin meneliti tentang kepuasan mahasiswa di STIX semester 7. Kalian jumlahnya cuma 28. Jadi semuanya diambil. Namanya sampling jenuh. Jadi atau sensus di mana semua anggota populasi menjadi sampel. Jadi semua di bawah 30 orang itu dia dijadikan sampel. Jadi seperti itu. Nah, kalau tadi teknik-teknik yang saya sebutkan itu untuk kuantitatif. Sedangkan kalau untuk yang kualitatif ini ada dua pilihan dari teknik tadi juga. Yang pertama tekniknya yang purpose sampling atau yang bertujuan. Nah, prosedur di mana peneliti mengidentifikasi informan kunci. Jadi kalau di kuantitatif namanya responden, kalau di kualitatif namanya informan. Orang-orang yang memiliki pengetahuan khusus tentang topik yang sedang diselidiki. Misalnya, penelitian tentang kondisi politik, maka sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Jadi dia bertujuan. Mungkin kalian bisa jelaskan bahwa uh, penelitian saya adalah kondisi politik tahun 2020 atau pilkada lah. Pilkada di Sulsel tahun 2020. Nah, orang-orang yang mungkin kalian teliti tim suksesnya siapakah atau dari pemerintah siapa. Jadi kalian sudah menentukan orang-orang khusus yang kalian akan teliti. Jadi orang-orang khusus ini adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang judul kalian. Jadi tujuan penelitian kalian akan tercapai. Kemudian teknik kedua yang bisa digunakan di kualitatif ada namanya snowball yang tadi saya jelaskan juga. Teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Misalnya penelitian kasus korupsi Hambalang. KPK meminta sejumlah saksi dan bukti dari tersangka yang terlibat korupsi sebagai sumber data. Jadi awalnya cuma satu jadi tersangka, kemudian tersangka menyebutkan nama jadi saksi disebutkan lagi nama temannya atau jadi dari satu nama bisa jadi 10 orang kayak begitu, itu namanya snowball. Nah, peneliti sendiri sebagai personal refleksi atau instrumen peneliti. Jadi kalau di kuantitatif dia ada instrumen yang dibagikan, mereka jawab. Sedangkan kalau di kualitatif si peneliti atau kitalah yang akan menjadi instrumennya. Jadi kita yang harus banyak bertanya, kita yang harus banyak inisiatif. Nah, ini contoh proses pengambilan sampel. Kalau purposive kita sudah jelaskan kita mau A, B, C, siapa-siapa orangnya. Kalau di snowball, kita cuma tanya A, kemudian A bilang ke B bilang ke
tanya ke G, tanya ke G bilang tanya ke I. Kemudian I bilang tanya ke J. Atau dia bilang tanya ke C juga, C bilang tanya ke D. D bilang tanya ke F bilang tanya ke E, H bilang tanya ke G sampai satu orang yang sama ditunjuk oleh dua orang tadi yang kita tanya B sama C, yaitu J. Ini adalah snowball sama purposive. Oke, lanjut. Ada namanya teknik pengumpulan data. Definisi pengumpulan data. Jadi data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau mengkaji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Nah, data ini diperoleh melalui proses yang dinamakan pengumpulan data. Jadi tadi hipotesis yang kita bahas di awal, dugaan sementara H0 sama A1, kita dapat datanya setelah kita bikin hipotesis, kemudian kita cari data dengan proses pengumpulan data. Kemudian pengumpulan data diperoleh ini dari responden kuantitatif, informan kualitatif dengan menggunakan teknik tertentu. Untuk teknik mendapatkan data untuk menjawab dugaan sementara kita di hipotesis ada 1, 2, 3, 4 teknik. Yang pertama ada namanya wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga FGD, yang keempat dokumentasi atau arsip. Nah, setelah kita kumpul datanya, kemudian kita analisis. Nah, analisis ini di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas adalah teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana pewawancara atau peneliti dalam mengumpulkan data dan mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Jadi kalau wawancara ini ada tanya jawab di situ. Kemudian teknik ini dibagi menjadi dua, ada teknik terstruktur sama yang tidak terstruktur. Bedanya dua teknik ini bisa dilihat di selanjutnya. Teknik yang terstruktur, wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan dengan alternatif jawaban atau sering disebut wawancara tertutup. Nah, ini contohnya. Kalau dia wawancara terstruktur, dia instrumen. Biasanya itu kuantitatif. Jadi dia ada pertanyaan, bagaimanakah tanggapan Anda terhadap pelayanan Panti X di Makassar, kemudian ada pilihan jawabannya. Bagus, sangat bagus, kurang bagus, tidak bagus. Nah, pilihan jawaban ini menjadi atau disebut dengan wawancara tertutup. Kenapa? Karena si yang diwawancara atau si responden ini akan menjawab pilihan ini. Tidak bisa bebas berargumen seperti itu. Sedangkan kalau wawancara tidak terstruktur, jadi wawancaranya bebas. Di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun dengan jawabannya. Jadi dia tidak ada pertanyaan dengan pilihan jawaban kayak tadi di terstruktur. Jadi dia ini lebih ke kualitatif. Wawancara biasa atau disebut dengan wawancara terbuka. Kenapa terbuka? Jadi saat kita bertanya bagaimana tanggapan dia tentang panti, contohnya pelayanan panti, dia bebas mengemukakan pendapatnya sesuai dengan yang kita tanyakan. Beda dengan yang tadi, kita sudah menentukan jawaban apa yang harus mereka pilih, begitu. Jadi dia identik dengan wawancara terbuka. Ini contoh lainnya, pertanyaan tentang bagaimanakah pendapat Anda tentang kebijakan kuliah online saat ini. Nah, ini kan kalau orang-orang beda-beda pasti jawabannya, jadi mereka bebas berargumen. Sedangkan kalau yang tadi kita sudah menentukan pilihan jawabannya. Jadi itu perbedaan dari kedua teknik ini. Nah, yang kedua ada teknik observasi. Jadi observasi merupakan suatu teknik untuk menggali sumber data berupa peristiwa, tempat, lokasi, dan rekaman. Nah, teknik observasi ini didasarkan atas pengamatan secara langsung. Nah, jenis observasi ini dibagi dua juga, ada partisipatif dan non-partisipatif. Yang partisipatif, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari informan atau responden. Selain melakukan pengamatan, peneliti juga melakukan apa yang dikerjakan dan ikut merasakan suka dukanya. Peneliti terlibat kegiatan, kemudian mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Kalau non yang partisipatif, dia tidak terlibat langsung, hanya mengamat. Kemudian peneliti hanya mengamati, mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Jadi dia tidak terlibat kegiatan. Jadi contohnya, kalian ingin meneliti tentang tadi pengaruh apa ya? Pengaruh pelayanan atau bagaimana pelayanan panti di Makassar. Nah,
Kalau yang partisipatif kalian ikut atau kayak magang di panti itu di panti itu untuk melihat bagaimana panti itu memberikan pelayanan. Tapi kalau non partisipatif kalian hanya melihat dari jauh. Kalian cuma datang sebagai kayak supervisor, kalian lihat dari jauh bagaimana pemberian pelayanan atau kalian pura-pura menjadi masyarakat yang butuh pelayanan. Nah, itu non partisipatif. Jadi kalian hanya melihat mengamati. Sedangkan yang partisipatif kalian terlibat, kalian memberikan atau ikut dalam kegiatan pelayanan itu. Nah, untuk teknik yang selanjutnya adalah FGD atau Focus Group Discussion. Nah, FGD ini adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Jadi FGD ini dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti. FGD adalah kelompok diskusi, bukan wawancara. Ciri khas metode FGD ini yang tidak dimiliki oleh metode riset kualitatif lainnya. Jadi FGD ini berbeda sama wawancara mendalam atau observasi karena dia ada interaksi antara peneliti dengan informan dan informan dengan informan peneliti. Jadi kan kalau wawancara sama bagi instrumen kita cuma kayak tanya jawab, kemudian ketemunya cuma sebentar. Sedangkan kalau yang FGD ini kita ada interaksi karena kita buat kelompok, kita saling kenalan, kemudian kita diskusi seperti itu. Jadi untuk FGD ini jumlah pesertanya cukup 5 sampai 10 orang, namun dapat diperbanyak hingga 12. Jadi maksimal 12 orang, minimal 3, 5, 10. Sehingga kemungkinan setiap individu untuk mendapat kesempatan mengeluarkan pendapatnya serta cukup memperoleh pandangan anggota kelompok yang bervariasi karena kalau banyak-banyak pasti butuh waktu yang banyak. Sedangkan kalau 5, 10 sampai 12 orang itu kita bisa mendengarkan masing-masing pendapat mereka tanpa harus terburu-buru. Teknik yang keempat, mengkaji dokumen dan arsip. Nah, selain wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Nah, data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai sebuah dokumen sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Nah, ini contoh yang mengkaji dokumen dan arsip ini. Jadi contohnya kayak Pasaki ingin meneliti tentang bagaimana sejarah Peksos. Nah, bisa jadi Peksos di Indonesia orang-orangnya apakah entah sudah meninggal atau tidak dapat kontaknya, Pasaki bisa menggali-gali dari koran-koran, dari jurnal-jurnal orang-orang yang sudah membahas tentang Peksos. Nah, itu akan menjadi urutan sejarah. Dia lihat tanggal berapa koran itu atau jurnal itu terbit, kemudian siapa orangnya. Dia bisa lihat bahwa oh orang ini sudah lama atau dia duluan. Nanti kalau ada kesempatan bisa diwawancarai. Nah, seperti itu. Jadi penelitian bisa dilihat menggunakan dokumen sama arsip. Cuma jarang yang pakai ini. Kenapa? Karena kevalidatnya atau kebenaran dari penelitian ini agak diragukan karena cuma melalui dokumen sama arsip-arsip. Teknik ini bisa menjadi pendukung. Jadi contohnya kita pakai wawancara mendalam, kemudian kita pakai juga arsip, kita dapat jurnal atau hasil koran yang menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh informan itu benar atau membenarkan apa yang diucapkan itu bisa dibantu dengan teknik ini. Nah, selanjutnya pembahasan terakhir adalah kuesioner adalah daftar pertanyaan atau pedoman yang sudah tersusun untuk responden atau informan tinggal memberikan tanda tertentu atau pewawancara tinggal menjelaskan apa yang ada di kuesioner. Jadi kalau responden pakai instrumen tinggal disilang, di checklist kah atau dilingkari. Kalau yang informan ya menjawab atau menjelaskan apa yang ditanyakan. Nah, jenis kuesioner ini ada dua, ditentukan oleh metode. Untuk yang kualitatif,
Informasi yang ingin didapatkan mayoritas adalah informasi yang lebih mendalam, sehingga kuesioner yang diperlukan adalah kuesioner yang dapat mengeksplorasi jawaban responden. Jadi kalau kualitatif, dia bentuknya pertanyaan umum, tapi pertanyaan umum ini bisa menjawab tujuan penelitian kita. Sedangkan kalau kuantitatif, informasi yang diinginkan didapatkan mayoritas adalah informasi yang menyebar, sehingga jumlah responden yang dibutuhkan besar, dan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dirancang agar cepat dan mudah dijawab oleh responden. Jadi, biasanya pertanyaan kuesioner yang kuantitatif itu banyak, karena dia rinci menanyakannya dan kita sudah punya pilihan jawaban. Sedangkan kalau kualitatif, dia tidak terlalu banyak, tapi sudah mewakili dari beberapa pertanyaan di kuantitatif. Seperti itu. Nah, langkah-langkah membuat kuesioner yang pertama, uh, lihat dulu tujuan penelitian kita, konsep variabelnya, kemudian ke aspek ke kuesioner. Ini contohnya. Contoh tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana sikap keluarga penerima manfaat terhadap program PKH. Nah, dari tujuan penelitian ini, untuk melihat sikap KPM, ada namanya konsep. Jadi kita lihat konsepnya atau variabel. Dari judul atau tujuan di sikap ini, yang menjadi variabel adalah sikap. Kemudian kita cari konsepnya. Jadi menurutnya Secord dan Beckham mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan atau afeksi, pemikiran atau kognisi, dan kecenderungan bertindak atau konasi seseorang terhadap aspek di lingkungan sekitarnya. Jadi, menurut Secord Beckham dalam aswat ini, untuk melihat sikap seseorang perlu melihat tiga ini. Pertama, afeksi, perasaan, kognisi, pengetahuan atau pemikirannya, kemudian konasi, kecenderungan bertindak. Inilah yang menjadi konsep, kemudian juga variabel. Nah, berdasarkan pengertian tadi, kita tentukan aspeknya apa. Nah, tadi yang saya bilang untuk melihat sikap, kita perlu lihat afeksi, kognisi, sama konasinya. Kemudian kita buatlah pertanyaan berdasarkan penjelasan variabel sama aspek ini. Nah, kalau untuk pertanyaan terbuka atau kualitatif, begini contohnya. Untuk melihat kognisi, pemikiran pengetahuan dari responden, kita tanyakan apa? Apakah pengertian dari PKH? Kalau dia bisa jawab dengan sangat lengkap atau sangat baik berdasarkan yang sudah diajarkan sama pendampingnya, berarti pengetahuannya tinggi. Nah, kalau untuk mengetahui perasaannya, kita tinggal tanya bagaimana perasaan Anda menjadi KPM dan mendapatkan PKH. Mungkin bisa dijelaskan senang. Kita bisa tanya senangnya seperti apa. Mungkin membantu dalam memenuhi kebutuhan, anaknya bisa sekolah, dan sebagainya. Nah, kalau di kualitatif dia bisa jelaskan secara rinci. Sedangkan kuantitatif tidak, karena kita yang menentukan jawaban-jawabannya. Mungkin kalau di kuantitatif bisa jawabannya A, sangat senang, B, senang, C, kurang senang, D, tidak senang. Tapi kita tidak tahu senangnya seperti apa, kurang senangnya seperti apa, tidak senangnya seperti apa. Nah, untuk pertanyaan yang konasi atau kecenderungan bertindak, pertanyaannya bisa begini, apakah kewajiban Anda selama menjadi KPM PKH? Nah, kalau dia bilang harus ikut pertemuan kelompok, harus membawa anak periksa, anak harus rajin sekolah, berarti dia tahu kewajibannya. Berarti dia paham, dan kemudian kalau dia bilang saya rajin ke pertemuan kelompok, anak saya selalu saya ingatkan ke sekolah, berarti dia jalankan kewajibannya. Nah, itu. Sedangkan kalau mungkin di kuantitatif atau pertanyaan tertutup, kalau kita tanya manakah yang bukan kewajiban dari KPM. Nah, ini tadi saya bilang yang bukan kewajibannya ini dari ABCD adalah mendapat uang bantuan selama atau setiap 3 bulan. Karena jawaban ini merupakan haknya dia. Dia punya hak untuk mendapat bantuan, bukan kewajiban dia. Gitu, kewajiban dia untuk periksa kesehatan, anak rajin datang sekolah. Nah, seperti ini. Jadi jawaban kita sudah tentukan jawaban, dia tinggal menjawab. Sedangkan kalau di pertanyaan terbuka, dia bebas menjawab, bisa jadi lebih lengkap atau bahkan yang dia ingat saja, begitu. Ini adalah tipe-tipe dalam instrumen. Nah, ini untuk kuantitatif. Kalau yang tipe pertama ini, jadi untuk angka 1 adalah jawaban untuk sangat tidak setuju, kemudian 2 mungkin kurang setuju, 3 mungkin ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Jadi untuk menjawab ini kita tinggal lingkari. Mau 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan tipe keduanya, ini kita menceklis jawabannya. Dia cuma 4 pilihan. Sangat setuju adalah 4, setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1.
Jadi ada beda-beda tipe. Tiga, ada juga pertanyaan dari kuantitatif atau instrumen kuantitatif itu jawabannya cuma ya atau tidak. Jadi bisa disilang, dilingkari juga bisa. Ada juga yang jawabannya 4 atau 5. Percayakah Anda dengan COVID? Mungkin ada A, percaya, sangat percaya, B, percaya, C, ragu-ragu, D, tidak percaya. Nah, kalau kualitatif, tinggal hilangkan A, B, C, D-nya. Kalian bisa dapat jawaban dari pertanyaan itu. Nah, hal-hal yang perlu atau harus diperhatikan dalam menulis kuesioner. Yang pertama, berhati-hatilah membuat pertanyaan yang mempunyai arti positif dan negatif secara berurutan. Karena akan menyebabkan perbedaan arti. Contoh ini, kalian ingin mengetahui tentang uh, pendapat dari responden atau informan kalian tentang rencana gubernur. Tapi kalian buat pertanyaan itu, apakah kamu menyetujui rencana gubernur untuk menentang pengembangan pantai atau reklamasi lah? Apakah Anda menyetujui tentang rencana gubernur untuk reklamasi? Nah, kemudian kalian tanyakan lagi setelah dijawab, mungkin dia bilang saya tidak menentang, saya malah mendukung. Akhirnya jawaban pertanyaan satu sudah terjawab, kalau dia mendukung dia jelaskan lagi. Padahal di pertanyaan kedua kalian bertanya juga, apakah kamu menyetujui rencana gubernur untuk mendukung pengembangan reklamasi? Jadi kan ini kalau menentang kan dia negatif, kalau mendukung dia positif. Jadi hilangkan atau jangan membuat pertanyaan yang positif negatif. Jadi lebih baik pertanyaannya, apakah kamu menyetujui rencana gubernur untuk mengembangkan reklamasi? Jadi langsung saja, nggak usah pakai ada positif negatifnya. Nanti dia tentukan jawabannya, apakah dia menentang atau dia mendukung. Nah, jangan juga membuat pertanyaan memalukan. Pertanyaan yang berhadapan dengan masalah pribadi. Jadi contohnya, kalian ingin menanyakan tentang apakah Anda pernah melakukan hal memalukan saat kecil? Apakah Anda pernah ngumpul di celana? Kayak begitu. Nah, jika membuat responden merasa gelisah, Anda akan kehilangan kepercayaan mereka dan mereka tidak mau menjawabnya. Jadi kalau mereka merasa kayak, ih, kenapa ini orang mau gali-gali masalahku yang mungkin dah sembunyikan, terus kalian tanyakan begitu, itu jangan ditanyakan. Kemudian pertanyaan hipotesis, pertanyaan yang didasarkan atas dugaan atau hayalan. Contoh, jika Anda adalah gubernur, apa yang Anda akan lakukan untuk mengurangi kejahatan? Nah, jangan membuat pertanyaan yang mengenai Anda, yang membuat orang-orang berpikir, kalau saya, yang kita tahu bahwa itu tidak dapat, atau tidak susah begitu untuk mencapainya. Jadi responden diminta untuk memikirkan sesuatu yang mungkin tidak pernah dilakukan. Jadi contohnya, kita tanya anak sekolah tentang bagaimana pendapat dia jadi gubernur, sedangkan dia belum pernah jadi gubernur. Jadi jangan tanyakan hal-hal itu karena bisa jadi data atau jawaban yang kalian dapat itu tidak konsisten atau tidak real begitu karena mereka belum pernah punya pengalaman di profesi itu. Kemudian ada namanya prestige bias. Jadi kecenderungan untuk responden untuk menjawab dengan cara membuat mereka merasakan lebih baik. Orang mungkin tidak berdusta secara langsung tetapi akan melebihkan diri mereka sendiri. Sebagai contoh, ketika dia ditanya apakah dia setuju tentang program pemerintah memberikan uang kompensasi kenaikan BBM kepada rakyat miskin, dia akan menjawab setuju. Karena takut dikira tidak berjiwa sosial kalau dia tidak jawab tidak setuju. Namun di pihak lain, dia menentang kenaikan BBM. Jadi jangan buat pertanyaan yang bisa jadi dia tidak alami begitu ya. Jadi contohnya kalian tanya tentang bagaimana dia merasakan pelayanan panti, sedangkan dia bukan orang panti yang kalian tanya. Nah, itu juga bisa jadi dari real jawabannya, kemudian bisa jadi dia kasih bagus-bagus jawabannya, padahal sebenarnya di dalam hatinya dia menentang apa yang diberikan sama panti, cuma karena dia tidak mau dilihat kontra atau tidak setuju tentang pelayanan atau mungkin menjelek-jelekan panti, jadi dia efek begitulah menjawab. Jadi hindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai ke responden. Jadi kalau kalian tanya disabilitas ya disabilitas kalian tanya. Kalau kalian tanya pola asuh ya orang tua kalian tanya, jangan orang lain biar jawaban kalian sesuai dengan yang pengalaman atau apa yang sudah dirasakan sama si uh, penjawab ini atau responden atau informan. Oke, untuk tahapan membuat kuesioner, langkah pertama spesifikkan informasi yang diperlukan.
Pastikan semua informasi didapatkan seluruhnya untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitiannya kayak tadi. Kalian sudah tentukan mau konsepnya apa, tujuannya apa, kemudian aspeknya apa, barulah buat pertanyaan. Kemudian langkah kedua, tentukan tipe, mau apa, terbuka atau tertutup, mau yang pakai opsi jawaban atau bebas nanti jawabannya dari informan. Kemudian langkah ketiga, pertanyaan secara individual. Jadi buat pertanyaan itu pakai Anda. Jangan pertanyaannya apakah ibu, padahal yang ditanya bapak begitu. Jadi secara individual Anda saja, biar Anda itu bisa ke perempuan, bisa ke laki-laki. Apakah pertanyaan tersebut perlu? Jadi nanti ada di langkah terakhir itu kalian harus tetap ada pretest atau kayak tes-tes lah instrumennya. Tanya ke temannya atau tanya ke beberapa orang, kira-kira ada pertanyaan yang membingungkan atau perlu dihapuskan. Terus apakah ada beberapa pertanyaan yang membingungkan? Nah, ini juga perlu ditanya ke orang-orang yang akan diuji. Tapi ini untuk pretest, untuk tes-tes saja. Jangan memberikan pertanyaan yang berisi dua alternatif. Jadi pertanyaannya jangan memberikan pertanyaan yang berisi dua alternatif. Nah, contohnya kayak tadi. Kalian bertanya apakah Anda menentang atau menyetujui ini. Jadi usahakan tidak usah pakai kata positif dan negatif itu atau dua alternatif itu, langsung saja apakah Anda setuju dengan rencana. Tidak usah lagi ada kata menentang atau mendukung rencana itu. Membingungkan soalnya. Jadi mending mereka menjawab dengan sangat sangat realistis lah, sesuai dengan yang mereka rasakan. Kemudian langkah keempat, definisikan isu dalam bentuk siapakah, apakah, kapan. Jadi pertanyaannya tentukan mau bagaimanakah atau cocoknya di bagaimanakah atau apakah, siapakah, mengapa, kayak begitu. Gunakan kata-kata yang biasa dan mudah dipahami responden. Jadi usahakan jangan kata-kata yang susah dipahami. Hindari pertanyaan kata-kata yang membingungkan responden. Biasa contohnya, berapa kali normalnya Anda mandi? Nah, itu enggak usah. Berapa sering Anda makan satu hari? Jadi hindari pertanyaan yang membingungkan. Cukup berapa kali? Kalau berapa kali dia bisa jawab 3, 4, 5, 6. Tapi kalau biasanya dia bingung. Biasanya itu berapa? Kadang-kadang berapa? Normalnya berapa? Begitu. Terus hindari pertanyaan yang dengan kata-kata yang menuntun responden untuk menjawab. Jadi kalimatnya ini harus bertanya, bukan pernyataan. Gunakan pernyataan yang positif. Kemudian langkah kelima, dapatkan target populasi yang jelas. Jadi saya bilang tadi bahwa kalau kalian disabilitas menelitinya, disabilitas orang yang kalian kasih instrumen, jangan orang lain. Apakah responden yang dipilih mengerti akan permasalahan yang ditanya? Jadi harus sesuai orang-orang yang kita tanyakan, harus yang mengerti, paham. Dapatkah responden mengingat pertanyaan yang diberikan? Jadi jangan terlalu panjang-panjang pertanyaannya biar responden atau informan juga menjawab gampang begitu, tidak bikin harus konsentrasi sampai pusing, capek. Kemudian langkah keenam, uji coba yang tadi saya bilang pretest kuesioner harus dilakukan. Jadi kalian buat kuesioner, kemudian kalian bagi ke teman, ke keluarga kah, atau malah ke orang-orang yang kalian mau teliti untuk kasih lihat dulu bagaimana ini pertanyaannya, ada yang menyulitkan tidak, atau ada yang membingungkan tidak, atau ada yang tidak perlu. Nah, itu bisa menjadi bahan kalian agar mudah nanti dijawab. Jadi saat kalian bagi instrumen langsung dijawab, tidak ada lagi bilang angkat tangan, saya mau bertanya ini apa maksudnya, kok saya tidak mengerti, dan bla bla bla, seperti itu. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Jika ingin ditanyakan silakan ke grup atau japri. Assalamualaikum.